Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan presentasi tugas matkul pengantar organisasi dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi. Saya Nindika Putra Rinaldi, kelas PA di PA 21, NIM 218022444026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang FPTax 1 and FPTax 2. FPTax 1. Dasar-dasar struktur organisasi. Nama perusahaan, PT Citra International Android. Alamat Menara Standar, Chartered, Jalan Provinsi Dr. Satrio, nomor 164, RT 4, RW 4. Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta, Jakarta 12930. Struktur organisasi dibuat sesuai dengan strategi perusahaan, sehingga tugas-tugas di perusahaan difokuskan ke dalam pekerjaan mereka sendiri, yaitu 1. Direktur Pemasaran dan Layanan, fokus pada penjualan produk dan layanan di divisi GHS. 2. Direktur Busin Komersial, fokus pada penjualan produk, penerbangan, retail, reasuransi, transfer risiko, dan teknik. 3. Direktur Keuangan, fokus pada keuangan dan HR dan GA. 4. Kepatuhan Direktur ACC dan Pajak, akuntansi, perusahaan, dan fokus DI. Definisi struktur organisasi. Struktur adalah susunan atau keterkaitan dari semua bagian keseluruhan. Cara organisasi atau konstruksi. Struktur organisasi adalah bagaimana tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dan lebih langsung dapat dikatakan bahwa struktur organisasi mendefinisikan bagaimana pengambil harus dialokasikan, siapa yang melapor kepada siapa, dan mekanisme, coordinating, formal, dan pattern interaksi yang akan diikuti. Namun, perlu diberikan batas-batas yang dimaksud oleh struktur. Struktur adalah pola interaksi yang diatur dalam suatu organisasi dan yang mengkoordinasikan teknologi dan orang-orang dalam organisasi. Sedangkan organisasi adalah penyediaan struktur, penataan, dan garis kekuasaan serta tanggung jawab dalam penempatan personel. Pengaturan dan garis kekuasaan dan tanggung jawab menentukan bentuk dan sifat organisasi secara keseluruhan. 8. Di mana hubungan struktural yang mengikat dan kerangka dasar individu yang tepat. Dikoordinasikan di mana pembagian kerja dilakukan. Karena ada bidang pekerjaan yang harus diselesaikan dan keberadaan orang-orang yang berkewajiban untuk memenuhi tugas-tugas tertentu. Departementalisasi. Dasar-dasar yang digunakan dalam pengelompokan bekerja melalui fungsi yang dilakukan. 1. Direktur Pemasaran dan Layanan, mengawasi Direktur Pemasaran GHS, Direktur Admin Teknologi, Wakil Direktur Pemasaran GHS, Wakil Direktur Layanan, pemimpin tim, sistem TI, analisis klaim, produk debt, penjamin JHS, dan reasuransi transfer risiko. 2. Direktur Bisnis Komersial, mengawasi Dirbit Marketing Aviation, Railfreight and Retail, Dirbit Teknik, Deputi, Dir Marketing Corporate Retail, Deputi Dir Engineering, Marketing Retail Manager, Administrasi Teknik Manager. 3. Direktur Keuangan, membawai Dir Manajemen Penawaran, Manajer SPU 1, Manajer SPU 2, Manajer Investasi, dan Manajer HR dan GA. 4. Dir Compel Asset and Tax, mengawasi Manajer ACC dan Manajer TI. Rantai komando adalah garis otoritas yang tak terputus yang membentang dari atas organisasi ke tingkat organisasi yang di bawah sehingga dapat mengklarifikasi siapa yang melapor kepada saya. Misalnya kepada siapa saya bertanggung jawab. Semua jabatan di bawah direktur secara langsung memberikan pertanggungjawaban kepada direktur dan direksi akan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan dewan komisaris. Formalisasi mengacu pada sejauh mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi. Jika suatu pekerjaan dalam suatu organisasi sangat diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan tidak memiliki fleksibilitas untuk dapat melakukan sesuatu, kapan dan bagaimana seharusnya melakukannya. Perusahaan menerapkan beberapa kebijakan, peraturan, dan prosedur untuk beberapa tugas dan posisi, terutama dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan nama baik perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan.
Hal ini dilakukan dengan cara yang fleksibel. Selanjutnya FPTax 2. PT Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever NV dan London, Inggris Raya dengan nama Unilever PLC. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang-barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan ukuran pendapatnya, pada tahun 2012 di belakang P&G dan Nestle. Unilever juga merupakan produsen makanan terbesar di dunia seperti margarin. Unilever adalah salah satu perusahaan tertua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang, dengan 14 diantaranya memiliki penjualan 1 miliar Amerika Serikat. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Unie, dan produsen sabun dari Amerika Serikat, Lever Brothers. Selama paruh abad ke-20, Unilever secara signifikan melakukan diversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berkembang ke berbagai negara. Unilever juga melakukan beberapa upaya akuisisi, termasuk Brookband tahun 1971. Dapat dilihat dari bagian struktur organisasi PT Unilever Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian yang divisi berdasarkan fungsional dan produk yang dihasilkan oleh masing-masing divisi, uraian tugas. Chief Financial Officer, bagian yang bertugas mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, keputusan investasi, dan pembiayaan perusahaan yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan perusahaan. Peran keuangan dibagi menjadi mitra bisnis. Keuangan bekerja sama dengan departemen untuk membantu mereka membuat keputusan keuangan yang baik dan mendorong inisiatif. Pengendali menerapkan proses informasi manajemen untuk menciptakan nilai bagi bisnis. Layanan keahlian bekerja dalam segala hal mulai dari asuransi dan risiko, audit internal, perbendaharaan hingga hubungan investor dan pensiun. Dengan mengembangkan pemahaman mendalam tentang strategi yang mendorong pertumbuhan dan profitabilitas, Anda akan berada di garis depan evolusi perusahaan untuk mencapai tujuan. Director of Home and Personal Care. Bagian yang bertugas mengurus segala sesuatu di perusahaan yang berhubungan dengan karya perusahaan. Supply bagian yang bertanggung jawab mengatasi masalah raw material. Section. Customer Development, bagian yang bertugas mengatasi masalah pelanggan dan bertugas merangkul pelanggan semaksimal mungkin, baik itu manajemen kategori, pengembangan dan penerapan solusi dan aktivisasi merek atau kategori, atau manajemen akun yang berfokus pada omset, keuntungan, dan pangsa pasar. Peran pengembangan pelanggan di Unilever akan membawa Anda untuk memberikan keunggulan dalam tren, kebiasaan, dan perilaku membelanja. 3. Sumber daya manusia dan hubungan korporat. Mitra bisnis bekerja sama dengan para pemimpin bisnis untuk menyampaikan agenda bisnis melalui strategi yang terintegrasi. Mereka memastikan bahwa bakat, organisasi, keterampilan, kemampuan, dan budaya yang tepat dibangun untuk membina hubungan kerja yang positif. Sumber tim keahlian solusi SDM dan cara, kebijakan, proses, sistem, dan alat di bidang kepemimpinan, pengembangan efektivitas, pembelajaran, organisasi, dan penghargaan. Tim keahlian adalah bagian dari pengembangan solusi, sistem, dan praktik terbaru yang akan diluncurkan di kawasan negara atau bahkan secara global. Layanan SDM memberikan dan terus meningkatkan proses SDM end-to-end, seperti rekrutmen, pembelajaran, penghargaan, dan administrasi tenaga kerja. Mereka juga melacak, memantau, dan secara agresif mengelola kinerja layanan untuk memastikan bahwa layanan diberikan dengan kualitas tertentu dan dengan biaya yang optimal. Director of Food, bagian yang mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan produk makanan yang dihasilkan oleh Unilever. Director of Ice Cream, bagian yang mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan produk es. Komunikasi organisasi yang digunakan PT Unilever antara lain melalui tatap muka yang meliputi 1.
perusahaan dalam berkomunikasi dengan publik atau pelanggan dengan membuat event-event atau dari masing-masing produknya. Contoh, produk Ecap Bango mengadakan lomba masak di lapangan Bandeng dan daerah lainnya. Tujuannya agar perusahaan dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat atau pelanggannya. 2. Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang ingin tercipta antara perusahaan dengan karyawannya. Bertujuan agar terciptanya kerjasama antara bagian divisi lain, atasan dengan bawahan, dan lain-lain. Melalui saluran yang dimediasi TV, PT Unilever Tbk memberikan informasi tentang produknya dengan memilih televisi. Contoh, tambah iklan, Sariwangi, Kecap Bango, Tembok, dan lain-lain. Dalam iklan tersebut, perusahaan memberikan gambaran tentang produknya. Ini adalah salah satu komunikasi yang ingin dilakukan perusahaan kepada pelanggan atau publiknya. Web. Di web ini, publik, pelanggan, pemegang saham, jurnalis, dan lain-lain semua dapat mengetahui secara langsung dan detail tentang perusahaan, produk sumber daya manusia, saham, dan lain-lain. Tentang PT Unilever, di web ini dapat menjalin hubungan antara perusahaan dengan karyawan, anggota, pemegang saham, publik, jurnalis, pemerintah, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata kesalahan yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is there any question? Mail to Hendika Putra Renaldi 2021.student.unj.ac.id atau bisa di Instagram Putra Hendika. Terima kasih.